guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini saya tidak memasak dulu. Saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman. Mohon teman-teman jangan di skip dulu. Jadi mohon disimak sebentar. Sebelum saya mulai, teman-teman jangan lupa di subscribe dulu. Jadi untuk pembahasan kali ini yaitu perspektif atau pandangan kesehatan dalam berpuasa. Ya, berhubung ini puasanya selamat berpuasa yang ke-20 mau ke-25. Mohon maaf kalau videonya sedikit terlambat, tapi bukan suatu halangan atau hambatan buat kalian mendengar ini, karena bagi muslim tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, tapi tetap berpuasa pada hari-hari biasa seperti puasa Senin Kamis. Jadi tidak ada salahnya kalian mendengar ini dulu. Sebelum saya memulainya dulu, ini saya mau kasih tahu bahwa yang saya beritahu ini adalah sesuatu yang memang saya sudah baca. Jadi saya mau membaginya bersama teman-teman sepengetahuannya saya. Jadi saya juga ingin membagi, bukan hanya saya sendiri yang tahu ya. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih jelas, bisa nanti saya kasih linknya ke bio, karena ini saya menjelaskan pada poin-poin pentingnya saja. Jadi nanti pada linknya itu ada di situ sumber dari penelitian. Nanti kalian bisa dibaca itu lebih jelasnya lagi, dan itu sangat-sangat jelas. Kalau misalkan penjelasannya saya kurang jelas, kalian bisa langsung membukanya saja. Langsung saja kita membahas 8 perspektif atau pandangan kesehatan dalam berpuasa. Yang pertama yaitu puasa bagi kesehatan mata. Penelitian ini yang saya baca, ini dia menjelaskan bahwa kalau misalkan berpuasa itu dia bisa berpengaruh pada tekanan yang namanya itu tekanan intraokuler, dan juga dia bisa berpengaruh pada fungsi air mata karena perubahan asupan makanan. Pada saat berpuasa itu, pada saat sahur dan buka puasa itu kita disarankan, dan sebenarnya itu wajib disarankan pada kita untuk makan makanan yang berprotein, bervitamin, berkalsium, dan fungsinya itu untuk menjaga kadar air mata kita gitu, biar kita nggak rusak matanya kita. Jika ada memang pasien yang mengalami sakit mata seperti glaukoma, itu sebenarnya disarankan untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter spesialis mata yang benar-benar spesialis mata. Jadi dia sebenarnya boleh nggak berpuasa atau tidak. Kalau misalkan dokternya menyarankan dia untuk tidak puasa, maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan bisa untuk berpuasa, maka boleh saja, tapi dengan syarat memang dia harus tetap kontrol atau memang dia dikasih obat untuk matanya seperti. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang memang tidak mempunyai gangguan pada mata atau mata rabun jauh, rabun dekat, atau memang tidak masalah dengan berpuasa, fine, itu boleh-boleh saja, jadi tidak masalah bagi kita semua. Lanjut yang kedua, berpuasa bagi ibu hamil. Mungkin sekarang ada teman-teman yang sedang hamil, atau teman-teman punya saudara yang sedang hamil, mungkin sedikit kebingungan dengan cara berpuasa. Bisa disimak sedikit dan mendengarkan ini. Pada ibu hamil, di sini yang saya ketahui sebenarnya itu sangat kurang disarankan untuk berpuasa. Karena resiko pada ibu hamil itu sangat besar. Kalau memang ibu hamil itu dia kekurangan asupan makanan dan asupan minuman. Jika ibu hamil dia kekurangan asupan makanan dan minuman, itu bisa terjadi bahaya kepada janinnya. Misalkan janinnya bisa BBLR, berat badan lahir rendah, bisa juga pada ibunya infeksi saluran kemih, dan juga bisa terjadi gangguan pada janinnya, gangguan penurunan gerak pada janinnya. Jadi kenapa bisa terjadi BBLR atau berat badan lahir rendah, itu karena
Ibu hamil kan itu sebenarnya sangat-sangat penting ya, kalau dia harus makan makanan yang memang bergizi, berprotein seperti itu. Jadi dia harus menjaga pola makannya karena dia harus memenuhi kebutuhan asupan makanan buat dia dan janinnya. Jadi kalau misalkan dia berpuasa, itu kan sangat kurang asupan makanannya, otomatis janinnya itu kayak tidak berkembang gitu. Jadi terjadilah itu BBLR. Sebenarnya pada ibu hamil yang ingin berpuasa atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Kalau misalnya ibu hamil ini dia mengkhawatirkan janinnya terjadi apa-apa, maka tidak apa-apa dia tidak berpuasa dan tidak disarankan untuk memaksa dia untuk berpuasa. Tapi kalau misalkan memang dia sudah periksa ke tim medis atau ke dokter kandungan, dia tidak punya masalah pada janinnya, tidak punya masalah pada dirinya sendiri, maka of course dia boleh berpuasa. Jadi tidak masalah buat dia. Maka itu teman-teman yang sedang hamil di sana di luar, maksudnya teman-teman yang sedang hamil sekarang boleh berpuasa, tetapi tetap harus rajin kontrol kesehatan janinnya, anak bayinya, atau dengan ibunya juga. Jadi dalam berpuasa dia juga tetap terkontrol asupan makanannya dan minumannya. Oke, lanjut yang ketiga. Tiga deng. Jadi yang ketiga ini puasa bagi penderita diabetes mellitus atau penyakit gula. Mungkin ada saudara teman-teman yang memang punya saudara atau mama atau saudara-saudara lain punya penyakit diabetes ini. Jadi pada pasien diabetes ini dia pasti ada rasa khawatir untuk berpuasa karena dia takut kadar gula darahnya ini naik turun jika asupan makanannya ini tidak teratur. Pada penderita diabetes ini pasti dia mempunyai perubahan waktu makan, jenis makan, pengobatan dan gaya hidup dalam dia berpuasa. Puasa sebenarnya dia tidak mempengaruhi kontrol gula darahnya penyakit diabetes ini. Hanya saja ada sedikit penurunan kolesterol jenis trigliserid dan juga ada penurunan asam urat pada saat dia berpuasa. Jadi sebenarnya untuk pasien penderita diabetes ini pada tipe 1 atau tipe 2 ini sangat amat boleh untuk berpuasa. Jadi tidak ada pengaruhnya. Malah sebenarnya bagus buat penderita diabetes ini untuk berpuasa. Jadi dia bisa mengurangi makanannya yang manis-manis atau yang memang mengandung gula seperti itu. Tapi memang dia harus tetap kontrol agar memang dia terjaga, dan juga dia harus mengkonsumsi obat yang memang sudah diresepkan sama dokternya. Dan jika ada perubahannya pada pasien ini, misalkan hipoglikemia berat, itu sangat tidak disarankan untuk dia berpuasa. Lanjut untuk yang keempat, ini puasa bagi penderita penyakit ginjal. Jadi untuk penyakit ginjal ini misalkan ada yang penderita yang kena batu ginjal gitu, ini dinyatakan boleh berpuasa asalkan dia dengan syarat telah berkonsultasi dengan dokter yang dokter spesialis urologi. Untuk pasien gagal ginjal ini yang biasa cuci darah itu aman juga untuk dia berpuasa. Kenapa dia boleh berpuasa padahal dia kan tiap 2 minggu itu cuci darah? Dengan alasan kalau dia berpuasa itu dia dapat menurunkan tekanan darah. Kalau orang kena gagal ginjal itu otomatis kan dia punya hipertensi, tekanan darah tinggi, atau dia juga punya DM, diabetes mellitus, itu penyakit gula. Itu otomatis sudah komplikasi dari gagal ginjal ini. Kenapa dia bisa menurunkan tekanan darah? Karena dia bisa menambah peningkatan kinerja pada ginjal itu. Jadi misalkan dia darahnya turun, kinerja ginjal itu dia lebih kencang gitu. Dan selanjutnya juga dia bisa menurunkan berat badan. Kalau misalkan penderita gagal ginjal ini dia memang kebanyakan ada yang gemuk-gemuk. Jadi tapi dia gemuknya itu gemuk karena memang sering cuci darah kayak gitu ya.
Jadi dia biasa menurunkan berat badan yang berdampak pada fungsi ginjal dan jantung. Jadi dia dampaknya bagus, bisa detaknya jantung itu bisa normal dan juga ginjalnya juga bisa bekerja dengan normal. Penderita ginjal ini sebenarnya dia boleh berpuasa, tapi memang dalam pengawasan kesehatan atau pengawasan memang dari dokternya gitu. Jadi pada kesimpulannya, pada penelitian yang saya baca itu memang banyak yang menyimpulkan bahwa orang penyakit ginjal itu memang boleh banyak yang boleh untuk berpuasa, tapi di dalam ada penelitian yang lain juga malah sebaliknya, jadi nggak ada yang nggak boleh berpuasa. Jadi saran buat teman-teman yang memang punya penyakit ginjal atau orang tua yang punya penyakit ginjal, jika ingin berpuasa maka boleh saja langsung berkonsultasi dulu kepada dokter atau kepada tim medis lainnya gitu ya. Yang kelima, puasa bagi orang yang berkolesterol dan juga obesitas. Kolesterol, jadi nggak asing banget ya buat kolesterol ini. Jadi kolesterol itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada LDL, low density lipoprotein. Itu adalah lemak jahat yang dikenal sebagai lemak jahat. Jadi berpotensi galak banget kayaknya ya. Karena lemak jahat ini dia bisa menimbulkan obesitas, obstruksi atau penyumbatan pada pembuluh darah. Dan dari adanya penyakit kolesterol itu bisa mengakibatkan juga penyakit jantung. Untuk yang kedua ini ada HDL, high density lipoprotein. Jadi biasa dikenal ini sebagai lemak baik. Jadi lemak baik ini dia membantu untuk mengeluarkan kolesterol gitu. Kaitannya dengan puasa ini sebenarnya secara signifikan dia dapat menurunkan LDL tadi atau kadar lemak jahat tadi, dan dia dapat meningkatkan HDL tadi, kadar lemak lemak baik. Jadi kalau semakin banyak lemak baik kan dia semakin banyak dibuang dari tubuh gitu loh kolesterolnya. Buat yang punya kolesterol ini sangat amat boleh untuk berpuasa, malah sangat disarankan untuk berpuasa karena memang menghindari makan makanan yang menyebabkan kolesterol. Nah, kalau untuk obesitas ini adalah kesempatan untuk teman-teman menurunkan berat badan dengan berpuasa, dan juga dia dapat meningkatkan lemak baik tadi, tapi tidak dengan sembarang makan makanan yang berminyak seperti gorengan atau yang lain-lain gitu yang memang menimbulkan obesitas. Untuk teman-teman yang obesitas ya, di sini boleh saja dia berpuasa asalkan dia tidak sembarang makan. Jadi dia mengatur pola makannya, jadi dia juga memilih jenis-jenis makannya apa saja yang harus dia makan. Tetap dia harus makan makanan yang sehat, jadi waktu makannya itu dia sudah diatur pada puasanya gitu. Jadi dia makan hanya di buka puasa dengan di waktu sahur gitu. Lanjut yang keenam, di sini ada puasa bagi kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu atau sistem imun kita itu sebenarnya tidak ada pengaruh sama sekali untuk berpuasa. Tapi kekebalan tubuh kita bisa saja turun karena puasa gitu. Sebelumnya di sini kekebalan tubuh kita ini sebenarnya dia memiliki fungsi untuk melawan semua penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, terus parasit dan zat-zat penyebab alergi lainnya. Pada penelitian yang saya baca ini, dia menjelaskan di sini bahwa untuk menghindari terjadinya adanya bakteri, virus tadi, bisa kita dengan melakukan sikat gigi dengan rutin, atau bisa juga kita berkumur, yang kumur kayak liserin gitu, itu untuk mencegah terjadinya virus atau bakteri atau jamur tadi masuk ke dalam tubuh kita gitu. Simpulannya di sini kita tetap boleh berpuasa asalkan kita
tetap menjaga kekebalan tubuh kita gitu. Jadi kita harus waspada dengan sesuatu atau datang-datangnya penyakit itu kita harus waspada. Bagaimana kita bisa menjaganya di sini? Kita ketahui bahwa kekebalan tubuh kita itu terdiri dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita memakan makanan yang sehat, jadi kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita gitu. Misalkan kita memakan sayur-sayuran seperti sayur bayam, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Terus buah-buahan seperti semangka itu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan juga makanan-makanan yang memang sehat berprotein itu juga sangat penting buat kekebalan tubuh kita. Untuk poin berikutnya, ini puasa bagi penderita ulcus pepticum, atau misalkan yang orang tahu di sini itu luka pada lambung, atau bagi penderita mah kronis yang memang sedikit-sedikit mahnya kambuh kayak gitu. Pada penyakit ini dia mempunyai pengaruh sangat-sangat besar karena dia langsung menuju ke lambung, tempat menyimpan makanannya kita gitu ya. Bisa-bisa untuk orang yang mempunyai penyakit lambung ini, dia bisa tambah memparah penyakitnya pada lambungnya tadi kalau misalkan dia berpuasa. Pada penderita penyakit lambung ini sangat tidak disarankan untuk berpuasa karena ini sangat berisiko besar, karena takutnya dia terjadi perdarahan pada lambungnya gitu. Untuk menjaga lambungnya tetap sehat, maka dia harus berkonsultasi. Tapi kalau misalkan dia sangat ingin berpuasa, dia memang harus mengkonsumsi obat-obat yang diberikan sama dokternya gitu. Jadi bahaya banget ya kalau buat orang yang punya penyakit lambung ini atau luka yang udah kronis, udah lama gitu. Itu sebaiknya memang dijaga gitu, dijaga-jaga, jangan sampai kambuh, jangan sampai ada perdarahan. Next, untuk yang terakhir, jadi ini puasa bagi orang yang terkena kanker atau penderita kanker. Jadi puasa pada penderita kanker ini dia dapat memperbaharui sel dan sistem kekebalan tubuh, yang khususnya itu sel yang dapat mengendalikan kanker tersebut. Tapi puasa untuk penderita kanker ini dia masih menyisakan problem. Khususnya itu dia pada kualitas hidup penderita kanker dan juga kepatuhan untuk konsumsi obat. Untuk penderita kanker ini, untuk yang mau berpuasa, dia harus mencari informasi kepada tim kesehatan atau pada dokternya sebenarnya dia boleh tidak untuk berpuasa. Penelitian-penelitian pada variabel untuk puasa pada penderita kanker sebenarnya masih sangat minim. Jadi saya di sini tidak bisa menyimpulkan bahwa penderita kanker itu boleh puasa atau tidak. Jadi saya di sini bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka alami seperti itu ya. Jadi tidak pernah memaksa mereka untuk berpuasa atau tidak. Jadi sebenarnya penelitiannya masih sangat kurang untuk penderita kanker ini. Jadi ini yang saya dapat, tapi saya tidak dapat menyimpulkannya gitu. Oke teman-teman, itulah beberapa poin yang sudah saya jelaskan. Kalau memang kurang jelas, sudah saya nanti taruh linknya pada bio. Teman-teman bisa lihat dan bisa membacanya dengan jelas. Untuk penjelasan saya ini kiranya teman-teman sedikit mengerti. Kalau memang tidak jelas ya mohon diperjelas. Dan semoga bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman semua, dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian video dari saya. Thank you. Bye-bye.